Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Davin Firmansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal mengenai teori bilangan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama, yaitu tuliskan 6, 7, 8, 9 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan lambang bilangan Maya. Yang pertama, kita ubah ke sistem lambang bilangan Babilonia, yaitu sebagai berikut. Kita ketahui dulu bahwa segitiga yang mengarah ke kiri merupakan sepuluhan. Kemudian lambang segitiga yang mengarah ke bawah dan ke kanan merupakan penyederhanaan penulisan lambang bilangan pengurangan. Kemudian untuk lambang bilangan segitiga yang mengarah ke bawah dilambangkan sebagai satuan, sehingga diperoleh 20 dikurangi 2, yaitu 18. Kemudian terdapat lambang seperti alis mata. Ini merupakan lambang bilangan yang lebih besar dari 60. Untuk menghindari kekeliruannya, dipakailah tanda seperti selang atau seperti alis mata pada gambar di bawah ini. Nah, terdapat dua lambang sehingga dikatakan 60 pangkat 2. Karena tiap satuannya merupakan 60 pangkat 1. Kemudian terdapat 5 buah segitiga mengarah ke arah kiri, kemudian segitiga mengarah ke arah bawah 1. Dapat dilambangkan 51. Kemudian terdapat alis hanya 1. Seperti yang tadi saya bilang bahwa itu merupakan lambang bilangan dasar dari 60. Karena ada 1 menjadi 60 pangkat 1. Kemudian terdapat segitiga mengarah ke arah kiri 3, sehingga diperoleh 30. Dan terdapat 5 buah segitiga mengarah ke bawah, yaitu dilambangkan sebagai 5. Sehingga diperoleh bahwa lambang bilangan di atas adalah 18 dikali 60 pangkat 2 ditambah 51 kali 60 pangkat 1 ditambah 30 tambah 5, hasilnya yaitu 67895. Untuk pembuktiannya bisa kalian hitung sendiri. Oke, kita lanjut ke pengubahan atau penulisan sistem lambang bilangan Babilonia dari 6, 7, 8, 9, 5, yaitu sebagai berikut. Titik 4 di atas, kemudian di bawahnya ada garis, dilambangkan sebagai 9, kemudian titik 3 di bawahnya ada garis, dilambangkan sebagai 8, kemudian garis 2 dilambangkan sebagai 10, kemudian 2 garis berdekatan dan di bawahnya terdapat garis lagi, dilambangkan 15. Sehingga pada lambang ini kita dapat menjabarkan bahwa pengubahan dari 6, 7, 8, 9, 5 ke sistem bilangan Maya yaitu adalah 9 dalam kurung 18 dikali 20 pangkat 2 ditambah 8 dalam kurung 18 dikali 20 pangkat 1 ditambah 10 dikali 20 ditambah 15. Nah, kalian pasti bertanya, kenapa kok bisa muncul 18 dikali 20 pangkat 2 terus 18 dikali 20 pangkat 1 terus muncul angka 20? Nah, ini itu digunakan sebagai bilangan dasar. Bilangan dasar ini dipergunakan jika terdapat bilangan lebih dari 20. Untuk bilangan yang lebih besar dari 20, maka menggunakan bilangan dasar 20. Kemudian untuk yang lebih besar lagi, maka dilambangkan sebagai 18 dikali 20 pangkat 1, kemudian 18 kali 20 pangkat 2, dan seterusnya jika lebih besar lagi. Untuk pembuktiannya bisa kalian operasikan sendiri bahwa 9 dalam kurung 18 dikali 20 pangkat 2 tambah 8 dalam kurung 18 dikali 20 pangkat 1 ditambah 10 dikali 20 ditambah 15, maka itu hasilnya adalah 67895. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang nomor 2, yaitu tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dalam bentuk polar dan ulur. Yang pertama kita tentukan dalam bentuk polar, yaitu sebagai berikut. Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa untuk mencari R yaitu, nah sebelumnya kita ketahui dulu bahwa R itu merupakan sisi miring, kemudian akar 6 itu merupakan X atau sisi samping, kemudian negatif 2 itu merupakan sisi Y atau sisi depan. Jadi diketahui bahwa R sama dengan akar dari X dikuadratkan ditambah Y dikuadratkan. Sehingga diperoleh R sama dengan akar 6 kuadrat ditambah negatif akar 2 kuadrat. Jadi hasilnya R sama dengan akar 6 ditambah 2 yaitu akar 8. Bisa disederhanakan lagi menjadi 2 akar 2.
Jadi untuk R-nya adalah sama dengan 2 akar 2. Lanjut, argumen alfa dihitung dengan sinus menjadi sebagai berikut. Sinus alfa sama dengan Y per R. Sehingga distribusikan menjadi negatif akar 2 per 2 akar 2. Yaitu sama dengan negatif 1 per 2. Di sini sinus alfanya negatif 1 per 2. Y sebagai pembilang negatif dan R sebagai penyebut positif. Artinya nilai alfa ini berada di kuadran 4. Sehingga alfanya sama dengan negatif 30 derajat atau 300 derajat. Sehingga bentuk polar akar 6 dikurangi I akar 2 sama dengan R dalam kurung cos alfa ditambah I sin alfa. Sehingga diperoleh akar 6 dikurangi I akar 2 sama dengan 2 akar 2 dalam kurung cos negatif 1 per 2 ditambah I sin negatif 1 per 2. Nah, itulah merupakan bentuk dari polarnya. Kemudian kita lanjut ke bentuk Euler. Bentuk Euler dari akar 6 dikurangi I akar 2. Kita ketahui R sama dengan X ditambah Y. Maka jika R sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2, maka E atau Euler E pangkat R sama dengan E pangkat X dikurangi YI. Maka E pangkat R sama dengan E pangkat X dikali E pangkat YI. Nah, dari sini kita distribusikan, yaitu X-nya diganti dengan akar 6, kemudian Y-nya diganti dengan negatif akar 2. Jadi E di pangkat R sama dengan E pangkat akar 6 dikali E pangkat negatif 2. Nah, di sini dapat dilihat bahwa E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Jadi untuk E atau Euler sama dengan E pangkat X dalam kurung cos Y ditambah I sin Y. Itu pangkat X ya, bukan R. Salah pengetikan, mohon maaf. Kemudian didistribusikan menjadi E pangkat akar 6 dalam kurung cos pangkat negatif dalam kurung cos negatif akar 2 ditambah I sin negatif akar 2. Nah, itulah bentuk Euler dari akar 6 dikurangi I akar 2. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3, yaitu misalkan operasi plus bulatan dan kali bulatan dalam sistem bilangan real R didefinisikan sebagai berikut. A plus bulatan B sama dengan A plus 2B dikurangi 5. Kemudian A kali bulatan B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Apakah setiap unsur di R masing-masing mempunyai inverse? Baik, mari kita buktikan. Yang pertama dulu, yaitu A plus bulatan B sama dengan A ditambah 2B dikurangi 5. Kita misalkan identitasnya sama dengan P, maka A plus bulatan P sama dengan A. Kemudian didistribusikan, A ditambah 2P dikurangi 5 sama dengan A. Maka 2P dikurangi 5 sama dengan A dikurangi A. Ini tuh didapat dari A yang ada di sebelah kiri dipindah ruas ke sebelah kanan, sehingga diperoleh 2P dikurangi 5 sama dengan A dikurangi A. Maka hasilnya 2P sama dengan 5. 2P sama dengan 5, kan A dikurangi A habis, maka 5 dipindah ruas ke kanan jadi plus. Jadi 2P sama dengan 5, maka P sama dengan 5 per 2. Jadi identitasnya sama dengan 5 per 2. Selanjutnya kita cari inverse-nya. A plus inverse sama dengan identitas, jadi A dikurangi 2B kurangi 5 sama dengan P. P itu sebagai identitas. Kemudian kita misalkan inverse-nya sama dengan I. I kita ganti I sebagai pengganti dari B. Maka A dikurangi 2I dikurangi 5 sama dengan P. Kemudian kita distribusikan yang P-nya atau identitasnya. Bahwa tadi identitasnya yaitu adalah 5 per 2, jadi A dikurangi 2I dikurangi 5 sama dengan 5 per 2. Nah, agar bisa dioperasikan, kita pindah ruaskan yang A, kemudian negatif 5 ke ruas kanan, sehingga menjadi 2I sama dengan 5 per 2 ditambah 5 dikurangi A. Ingat ya, kalau pindah ruas menjadi berubah. Nah, perlu diingat bahwa kalau pindah ruas berarti tanda pengoperasiannya jadi berubah dari tadinya plus menjadi minus dan minus menjadi plus. Nah, di sini perlu diingat bahwa ketika dipindah ruaskan maka
tandanya berubah. Yang tadinya negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Kemudian setelah itu kita operasikan yang 5/2 ditambah 5 dikurangi A. Sehingga menjadi 15 dikurangi 2A per 2. Jadi 2I sama dengan 15 dikurangi 2A per 2 dikali 2, yaitu I sama dengan 15 dikurangi 2A per 4. Jadi inversenya adalah sama dengan 15 dikurangi 2A per 4. Baik, selanjutnya kita buktikan yang A kali bulatan B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Kita misalkan identitasnya sama dengan Q. Maka A kali bulatan Q sama dengan A. Menjadi 2A ditambah Q dikurangi A, Q sama dengan A. Nah, di sini Q itu sebagai pengganti B. Maka kita pindah ruaskan 2A ke ruas kanan menjadi negatif agar bisa dioperasikan, sehingga Q dikurangi A, Q sama dengan negatif A. Nah, kemudian yang Q dikurangi A, Q itu diubah ke sifat distributif, sehingga nanti Q-nya bisa terpisah dengan koefisiennya, sehingga diperoleh Q dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan negatif A. 1 dikurangi A ini sebagai koefisien, sehingga peroleh Q sama dengan negatif A per 1 dikurangi A. Maka Q sama dengan A per A dikurangi 1. Ini merupakan identitas dari A kali bulatan B. Selanjutnya kita cari inversnya. Kita misalkan invers sama dengan I. Maka A kali bulatan I sama dengan identitas, atau A kali bulatan I sama dengan Q. Kita distribusikan. Jadi 2A ditambah I dikurangi AI sama dengan A per A dikurangi 1. Ingat-ingat lagi ya bahwa I itu sebagai pengganti dari B. Kemudian A per A dikurangi 1-nya itu adalah hasil dari identitas yang Q tadi. Kemudian kita operasikan. Kita pindahkan 2A ke ruas kanan agar bisa dioperasikan. Menjadi I dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan A dikurangi 2A dalam kurung A dikurangi 1 per A dikurangi 1. Nah, untuk ruas kiri seperti yang ada pada sebelumnya, yaitu disifat distribusikan. Untuk ruas kanan yaitu dioperasikan dari A per A dikurangi 1 dikurangi 2A. Nah, bisa diingat-ingat kembali bahwa pengoperasian pengurangan itu harus disamakan penyebutnya. Jadi untuk 2A atau negatif 2A penyebutnya menjadi A dikurangi 1 dan pembilangnya menjadi 2A dalam kurung A dikurangi 1. Nah, setelah itu kita bisa operasikan menjadi I dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan A dikurangi 2A kuadrat ditambah 2A per A dikurangi 1. Menjadi I dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan negatif 2A pangkat 2 ditambah 3A per A dikurangi 1. Maka I sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per A dikurangi 1 dikali 1 per 1 dikurangi A. Sehingga I sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per negatif A kuadrat ditambah 2A dikurangi 1. Maka I sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per negatif dalam kurung A kuadrat dikurangi 2A ditambah 1. Nah, untuk penyebut itu seperti yang biasa ya, tuh diubah ke sifat distributif. Kemudian I menjadi sama dengan negatif 2A kuadrat dikurangi 3A per A dikurangi 1 kuadrat. Nah, untuk itu pembilang dan penyebut disifat distributifkan agar bisa diperoleh hasil menjadi I sama dengan 2A kuadrat dikurangi 3A per A dikurangi 1 kuadratkan. Maka di sini terbukti bahwa di setiap unsur dari A plus bulatan B dan A plus bulatan C terdapat inverse di masing-masing unsurnya.